Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Harini Arif dengan NIM 6324161 dari kelas 634A13. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis bahasa terhadap pidato Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo, yang disampaikan pada sidang tahunan MPR RI tahun 2024. Saya memilih pidato ini karena merupakan pidato resmi kenegaraan yang menggunakan bahasa Indonesia formal, mudah dipahami, dan memiliki struktur penyampaian yang sangat baik. Selain itu, pidato ini juga membahas berbagai isu penting mengenai pembangunan nasional, kondisi ekonomi Indonesia, serta harapan untuk masa depan bangsa. Oleh karena itu, pidato ini sangat menarik ya untuk dianalisis dari segi kebahasaannya. Sebelum membahas analisis bahasa, saya akan menjelaskan secara singkat isi pidato tersebut. Secara umum, pidato Presiden Joko Widodo membahas berbagai pencapaian pembangunannya selama masa pemerintahannya. Presiden menyampaikan perkembangan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia, transformasi digital, hilirisasi industri, serta berbagai tantangan yang masih dihadapi Indonesia. Selain penyampaian capaian, Presiden juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga persatuan, bekerja sama, serta melanjutkan pembangunan demi kemajuan Indonesia. Oke, selanjutnya saya akan membahas hasil analisis bahasa dari pidato tersebut. Aspek pertama yang saya analisis adalah pilihan kata atau diksi. Menurut saya, Presiden Joko Widodo menggunakan pilihan kata yang tepat sesuai dengan situasi resmi kenegaraan. Ya, bahasa yang digunakan oleh beliau itu bersifat formal, sopan, dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Dalam pidato tersebut terdapat beberapa istilah seperti transformasi ekonomi, hilirisasi, digitalisasi, investasi, terus daya saing dan produktivitas. Walaupun istilah-istilah tersebut cukup sering digunakan dalam bidang ekonomi dan pemerintahan, Presiden tetap menyampaikannya dengan kalimat yang sederhana sehingga pendengarnya dapat memahami maksud yang disampaikan. Setelah itu, Presiden juga menggunakan kata-kata yang memberikan semangat dan optimisme kepada masyarakat. Misalnya ketika beliau menyampaikan bahwa Indonesia itu harus terus maju, bekerja sama, dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan global. Pilihan kata seperti ini mampu memberikan motivasi kepada masyarakat agar tetap percaya terhadap masa depan Indonesia. Secara keseluruhan, pilihan kata dalam pidato ini sudah sesuai ya dengan kaidah bahasa Indonesia karena menggunakan kosakata baku dan tidak menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasa gaul. Tidak pakai bahasa gaulnya. Ini Presiden Jokowi. Oke, selanjutnya ada struktur kalimat ya. Kalimat-kalimat yang digunakan dalam pidato Presiden Joko Widodo ini tergolong efektif ya. Artinya setiap kalimat ini memiliki tujuan yang jelas dan tidak terlalu panjang, sehingga mudah dipahami oleh pendengar. Untuk penyampaian pidato juga sangat sistematis ya. Pertama diawali dengan saran pembuka,
tulus dan penghormatan kepada pimpinan lembaga negara serta tamu undangan. Setelah itu Presiden mulai menjelaskan kondisi Indonesia saat ini kondisinya ya. Kemudian menyampaikan berbagai pencapaian pembangunan nasional. Setelah membahas pencapaiannya, Presiden Joko Widodo ini menjelaskan berbagai tantangan yang sedang dihadapi Indonesia, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian beliau menyampaikan harapan serta ajakan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk terus menjaga persatuan dan melanjutkan pembangunannya. Terakhir, pidato ditutup dengan ucapan terima kasih dan salam penutupnya. Menurut saya struktur seperti ini sangat baik ya, karena membuat pendengarnya dapat mengikuti isi pidato secara runtut dari awal hingga akhir. Oke, kita ke gaya bahasanya. Gaya bahasa. Dalam pidato tersebut terdapat beberapa gaya bahasa yang cukup menonjol. Yang pertama adalah gaya bahasa persuasif. Presiden ini berusaha mengajak masyarakat agar tetap optimis, terus menjaga persatuan, bekerja keras dan mendukung pembangunan nasional. Ajakan tersebut disampaikan dengan bahasa yang santun sehingga tidak terkesan memaksa. Oke, yang kedua adalah repetisi, yaitu pengurangan kata atau kalimat tertentu untuk memberikan penekanan terhadap pesan yang dianggap paling penting. Pengurangan ini diulang ini membuat pendengar lebih mudah ingat inti pesan yang ingin disampaikan oleh beliau. Yang tiga ini ada paralelisme, yaitu penggunaannya dalam susunan kalimat yang memiliki pola yang sama sehingga kedengar lebih rapi, terus seimbang dan mudah dipahami. Setelah itu juga dapat gaya bahasanya bersifat informatif, karena Presiden menyampaikan banyak data. Ia menyampaikan banyak data, fakta, dan pencapaian pembangunannya. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat memperoleh informasi secara jelas mengenai kondisi Indonesia. Menurut saya, perpaduan berbagai gaya bahasa tersebut membuat pidato menjadi menarik, tidak monoton dan tetap mudah dipahami. Oke, selanjutnya saya akan membahas apakah pidato tersebut sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesianya. Berdasarkan hasil analisis saya, Presiden Joko Widodo telah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek. Pertama, penggunaan dalam kosakata yang baku. Kedua, penggunaannya struktur kalimat beliau yang jelas dan efektif. Yang ketiga, beliau menyampaikan gagasannya dilakukan secara runtun hingga hubungan antar paragrafnya mudah dipahami. Keempat, bahasa yang digunakannya sopan dan menghormati seluruh pendengarnya. Setelah itu, penyampaian pidato juga sesuai dengan situasi resmi kenegaranya, sehingga pilih kata, intonasi, serta penyampaian isi pidato tetap menjaga etika komunikasi. Menurut saya terdapat beberapa kelebihan dalam penggunaan bahasa pada pidatonya oleh beliau Joko Widodo. Kelebihannya yang pertama itu adalah bahasanya mudah dipahami oleh masyarakat. Oke. Dalam karangan semua masyarakat ya. Kelebihan keduanya penggunaan bahasanya sopan dan santun. Yang
Ini bisa dicerminkan sikap seorang pemimpin negara. Terus kelebihan ketiganya itu sistematis penyampaiannya ya. Penyampaiannya sistematis. Setiap bagian pidato itu saling berkaitan ya dengan isi pidato yang mudah diikuti yang beliau penyampaiannya. Terus kelebihan berikutnya yang terakhir ini adalah presiden mampu menyampaikan informasi yang cukup banyak tanpa menggunakan bahasa yang terlalu rumit. Setelah itu intonasi penyampaian juga tenang sehingga buat pendengar lebih nyaman mendengarkan pidato hingga selesai. Ya, sampai situ saja untuk analisis bahasa yang saya sampaikan. Semoga hasil analisis ini dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana sih penggunaan bahasa Indonesia yang baik dalam sebuah pidato resmi. Oke, terima kasih atas perhatiannya semuanya ya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaiannya yang saya gugup maupun isi analisis yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.